Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik komunikasi terapeutik, di mana teknik-teknik komunikasi terapeutik adalah teknik komunikasi yang dilakukan supaya komunikasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan, di mana perawat harus menguasai teknik-teknik ini agar dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan pasien maupun perawat dengan secara efektif. Nah, adapun teknik-teknik komunikasi terapeutik yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian, di mana contohnya pandang klien ketika sedang berbicara dan pertahankan kontak mata sehingga menunjukkan untuk mendengarkan. Yang kedua itu menunjukkan penerimaan, di mana contohnya mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan dan memberikan umpan baik secara verbal dan nonverbal. Selanjutnya, menanyakan pertanyaan yang berkaitan, di mana perawat mempertanyakan hal yang berkaitan dengan penyakit maupun hal-hal yang berkaitan dengan pasien. Nah, yang selanjutnya pertanyaan terbuka, di mana contohnya apa yang sedang Anda pikirkan? Di sini perawat bertanya agar pasien mengeluarkan pesan yang ingin disampaikan secara luas. Selanjutnya menyatakan hasil observasi, di mana menyampaikan hasil pengamatan perawat sering membuat klien berkomunikasi lebih jelas tanpa bertambah memfokuskan dan mengklasifikasi pesan. Selanjutnya menawarkan informasi. Contohnya, saya pikir Anda perlu tahu tentang bagaimana kerja obat Anda. Contohnya di sini perawat datang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kerja obat yang sedang dikonsumsi pasien. Selanjutnya diam atau silent. Contohnya duduk dengan klien dengan secara nonverbal mengkomunikasikan rasa ikut keterlibatan. Selanjutnya itu ada meringkas, di mana teknik ini penting sebelum melanjutkan pembicaraan dengan topik yang berkaitan. Selanjutnya, memberikan penghargaan atau reward, di mana perawat mengucapkan selamat kepada pasien tentang perubahan yang terjadi. Contohnya, selamat ya Bu, semoga segera sembuh. Nah, selanjutnya menawarkan diri, di mana di sini perawat menawarkan diri untuk berkomunikasi yang dilakukan tanpa pamrih. Contohnya, saya ingin Anda merasa nyaman dan tenang. Nah, selanjutnya memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan, di mana contohnya, adakah sesuatu yang ingin Ibu sampaikan? Dari mana Ibu akan memulai pembicaraan? Nah, seperti itu. Selanjutnya menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, di mana contohnya lanjutkan Ibu, bagaimana seterusnya, baru ceritakan pada saya tentang hal itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya menempatkan kejadian secara berurutan, di mana mengurutkan kejadian secara teratur membantu perawat dan klien untuk melihat dalam satu perspektif. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan kepada klien untuk menguraikan persepsinya, di mana di sini perawat harus waspada terhadap gejala ansietas yang muncul. Contohnya, Anda sedang tersenyum, tapi saya rasa Anda benar-benar sedang marah. Nah, selanjutnya refleksi. Nah, dengan teknik ini diidentifikasi bahwa pendapat klien adalah berharga. Contohnya, bagaimana menurutmu, bagaimana perasaanmu, begitu. Selanjutnya asertif, di mana kemampuan dengan cara meyakinkan dan nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan diri dengan tetap menghargai orang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah humor, di mana humor yang dimaksud adalah humor yang efektif. Humor ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi. Baiklah, demikian penjelasan tentang teknik-teknik komunikasi yang dapat dilakukan dalam teknik-teknik komunikasi terapeutik pasien dan perawat. Sekian dan terima kasih. Baiklah Bu, karena saya sudah selesai melakukan tindakan,
Tampaknya ibu sangat sedih. Semenjak kaki saya diamputasi, saya merasa jadi beban loh sus bagi keluarga saya. Kalau boleh tahu kenapa ibu merasa seperti itu? Dulu saya kerja, saya sukses. Tapi sekarang saya nggak bisa apa-apa sus. Saya hanya jadi beban untuk biaya rumah sakit ini. Di rumah saya nggak bisa ngapa-ngapain, bersihin rumah nggak bisa, ngurus anak nggak bisa. Oh, saya mengerti perasaan ibu, Bu. Saya benar-benar nggak berguna lagi sus. Udah, Tin. Baiklah, Bu. Di sini saya ingin mengingatkan ibu untuk jangan lupa minum obat ibu. Nah, apakah ada yang ibu ingin tanyakan kepada saya? Gini sus, udah beberapa hari ini saya minum obat itu, tapi kok kayaknya saya nggak turun-turun ya? Oh, peningkatan suhu tubuh pada ibu bisa saja terjadi karena adanya infeksi ataupun tingkat metabolisme tubuh pada ibu itu tinggi sehingga bisa saja ibu mengalami demam. Jadi itu nggak masalah kan sus? Iya Bu. Terima kasih suster. Iya. Baru Baiklah Bu, di sini saya ingin menanyakan keadaan ibu hari ini. Saya perhatikan ibu sangat senang sekali hari ini dan merasa segar sekali. iya sus, tadi malam itu saya tidur nyenyak banget. Terus itu pagi ini pacar aku mau dateng. Oh begitu ya Bu. Selamat ya Bu. Iya. Semoga cepat sembuh juga dan bisa kembali beraktivitas kembali. Iya suster. Ya. Kami dari kelompok 11 menampilkan 2 buah jurnal yang terkait dengan komunikasi terapeutik. Jurnal yang pertama judulnya Penerapan Teknik Komunikasi Terapeutik oleh Perawat pada Pasien. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara motivasi dengan penerapan teknik komunikasi terapeutik oleh perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak. Responden dari penelitian ini yaitu 30 orang perawat. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan penerapan teknik komunikasi terapeutik oleh perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak. Hasil analisa dari kelompok kami yaitu, kita tahu bahwa komunikasi dalam keperawatan ini sangat penting, karena dengan terciptanya komunikasi, maka perawat dapat menggali informasi, kemudian mengetahui apa yang pasien inginkan, dan menilai hasil dari tindakan keperawatan yang sudah ia lakukan. Baik dari segi verbal maupun segi non-verbal, komunikasi terapeutik ini dapat memberikan efek terapi kepada pasien jika dilakukan dengan benar dan tepat. Pada penelitian ini yang dilakukan oleh Priyo Sasmito dan kawan-kawan pada tahun 2018, mereka melakukan wawancara dengan 30 orang perawat yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Didapatkan hasil bahwa semakin tinggi usia, maka semakin berkurang motivasi perawat dalam menerapkan komunikasi terapeutik, karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seperti beban kerja. Nah, selain itu juga didapatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perawat, maka semakin tinggi pula pengetahuannya dan semakin bagus juga sikapnya dalam penerapan komunikasi terapeutik ini. Berikutnya, semakin lama pengalaman kerja seorang perawat, maka penerapan atau motivasinya dalam menerapkan komunikasi terapeutik ini semakin berkurang. Penyebabnya ini seperti yang saya katakan tadi, yaitu karena misalnya seperti beban kerja. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Nah, motivasi sangat berpengaruh bagi perawat dalam menerapkan komunikasi terapeutik ini yang di dalamnya mencakup teknik-teknik komunikasi terapeutik. Nah, motivasi di sini berupa faktor pendorong tingkah laku. Lalu apa yang bisa dilakukan? Menurut kami kelompok, dalam menumbuhkan motivasi ini, maka harus dimulai dari diri perawat itu sendiri. Dia harus menyadari dirinya, kemudian mengetahui dan menyadari apa pekerjaannya dan tanggung jawabnya sebagai perawat. Dia tidak boleh menyangkut pautkan masalah pribadinya dan beban kerja lain saat sedang menangani pasien, agar tercipta komunikasi terapeutik yang baik. Selanjutnya, jurnal yang kedua
judulnya hubungan antara sikap dan teknik komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien rawat inap di ruang Eunike RSU GMIM Kaloran Amurang. Adapun tujuannya untuk mengetahui hubungan antara sikap dan teknik komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien rawat inap di ruang Eunike RSU GMIM Kaloran Amurang. Responden dari penelitian ini berjumlah 110 orang pasien. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat hubungan sikap dan kepuasan pasien rawat inap di ruang Eunike RSU GMIM Kaloran Amurang dan terdapat hubungan teknik komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien rawat inap di ruang Eunike RSU GMIM Kaloran Amurang. Nah, hasil analisa dari kelompok, kita tahu bahwa profesi perawat adalah profesi yang selalu difokuskan pada perawatan individu, keluarga, dan juga masyarakat, agar masyarakat dapat mencapai dan mempertahankan kesehatannya. Karena perawat sering berinteraksi dengan individu, maka sikap perlu diperhatikan. Dalam dunia keperawatan, kita mengenal adanya komunikasi terapeutik yang mana tujuannya untuk memberikan efek terapeutik atau efek menyembuhkan kepada pasien. Kita juga belajar bahwa dalam pengaplikasiannya, komunikasi terapeutik ini memiliki banyak teknik komunikasi. Nah, yang tujuannya agar komunikasi kita berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Dalam perkembangannya, sudah ada banyak teknik komunikasi terapeutik. Penelitian ini dilakukan atau berfokus pada bagaimana hubungan antara sikap dan teknik komunikasi terapeutik perawat di ruang Eunike RSU GMIM Kaloran Amurang. Dan setelah dilakukan wawancara kepada 110 pasien yang menjadi responden, maka didapatkan hasil yaitu dalam segi sikap perawat, pada penelitian ini kategori sikap baik yang terbanyak, begitu pula pada teknik komunikasi terapeutik pada kategori baik juga yang terbanyak. Didapatkan hasil bahwa pasien merasa puas dengan sikap dan penggunaan teknik komunikasi terapeutik oleh perawat di ruang Eunike RSU GMIM Kaloran Amurang. Dari penelitian ini, kami kelompok menyimpulkan bahwa antara sikap dan penggunaan teknik komunikasi terapeutik yang tepat dengan respon pasien memiliki hubungan. Nah, bagaimana seorang perawat bersikap dan menerapkan teknik komunikasi terapeutik ini akan sangat berdampak pada pasien. Saran kami dari kelompok sebagai seorang mahasiswa perawat.